Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yamin ST. Tempat tanggal lahir 21 Agustus 64 di Kota Makassar. Sekarang status saya di Ketua Gaharu Supakalbar yang memiliki kantor cabang di 24 provinsi di Indonesia. Kebetulan gaharu itu ada 27 spesies. Tapi kita harapkan untuk budidaya tanaman gaharu tersebut adalah Aquilaria malacensis. Kenapa gaharu Aquilaria malacensis? Karena gaharu Aquilaria malacensis itu kandungan resin sangat bagus, bahkan sangat dikenal dunia, dan juga sangat banyak manfaat untuk di luar, terutama di Saudi Arabia, Eropa. Karena mereka juga dimanfaatkan untuk obat-obatan, acara keagamaan, dan lain-lainnya. Kebetulan menggunakan gaharu mulai sejak tahun 1657 sebelum Kerajaan Sriwijaya, tepatnya di kota Jambi. Itu mulai dikenal, ada seorang pedagang dari dataran Cina yang bernama Huang Tung. Beliaulah yang mengenalkan gaharu di Indonesia untuk pertama kalinya. Jadi gaharu itu sangat bernilai tinggi. Bahkan orang luar negeri banyak mengatakan gaharu itu adalah tanaman emas hitam ataupun emas hijau. Yang pertama, saya selaku Ketua Gaharu Supakalbar mendirikan Gaharu Supakalbar itu adalah visi dan misi untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, itu terutama. Yang kedua, dengan adanya gaharu kita juga sangat membantu pemerintah Indonesia untuk menghijaukan bumi Indonesia. Akan saya ceritakan sedikit, mungkin dipersingkat ceritanya. Kebetulan waktu itu saya berhenti di suatu dinas terkait di Indonesia. Saya coba belajar lagi di luar di suatu universitas, di Universitas Teknologi Malaysia, Sabah, Kinabalu. Di sanalah saya mulai belajar terkait masalah vaksin. Saya kuliah ambil S2-nya kurang lebih 4 tahun lebih. Setelah itu saya meriset tentang gaharu dan pembuatan vaksin inokulan tadi. Kebetulan di sanalah saya temukan mempelajari mulai dari akar gaharu, kulit gaharu, batang gaharu, sampai ke daun gaharu tersebut, hingganya ditemukanlah dinamakan resin yang tinggal di dalam daun gaharu. Itu waktu itu kalau tidak salah saya, setiap lembaran daun gaharu itu kurang lebih 0,1% kandungan resin di setiap lembaran daun gaharu. Kalaulah seandainya usia gaharu itu 4 tahun dengan diameter 15, itu daun gaharu kurang lebih sekitar 14 sampai 16.000 lembar daun. Itu bisa kita hitung. Itulah akan dapat hasil hitungan di situ. Jadi setelah vaksin itu saya melakukan penelitian, barulah ditemukan yang dinamakan mungkin ada penyebab akibat dari gaharu tersebut seperti apa dia bisa akan terbentuk. Maka dari itu kita akan meriset waktu itu hingga ditemukanlah mungkin ada berapa kelemahan di batang gaharu. Karena batang gaharu juga sama dengan sifat manusia, dia juga punya antibodi dan kandungan resin. Jadi kalau mungkin bakteri yang kita masukkan sedikit, mungkin dia akan bisa mengobati dirinya sendiri seperti itu. Jadi di situ setelah kita temukan kelemahan-kelemahannya, kita pelajari kurang lebih 3-4 tahun pelajari hingga kita temukan kelemahan. Kita mengadakan DM, waktu itu demonstrasi, ada beberapa negara, mungkin di Asia Tenggara seperti di Vietnam, Thailand, Filipina, dan Malaysia, Sabah. Itu saya mengadakan inokulasi di sana. Nyatanya mungkin cerita jeleknya untuk awalnya itu ada kurang berhasil. Setelah itu saya peluncuran namanya B1 Embun. Setelah saya membuat meriset kembali, ada yang dinamakan Bio2 Embun vaksin, itulah baru yang bisa saya bawa ke Indonesia. Vaksin sekarang yang kita gunakan hasil yang seperti ini. Inilah hasil dari Bio2 Embun.
Iya, ini penemuan saya masih waktu di Vietnam, di luar negeri yang jelasnya ini. Inilah vaksin yang saya bawa dari luar negeri. Jadi bukanlah kayu tapi adalah ilmu. Itu akan disuntik setelah usia 4 atau 5 tahun baru kita suntik dengan diameter 15. Setelah kita suntik itu kita menunggu pasca panen itu 3 sampai 4 tahun. Kalau untuk hasil yang terbaik adalah 4 tahun. Insya Allah kita bisa mendapatkan hasil yang mungkin bisa saya perlihatkan seperti ini. Itu hasil suntikan, Pak? Ini hasil suntikan, hasil inokulasi 4 tahun pasca panen. 4 tahun pasca panen. Iya, ini. Jadi kalau seandainya tidak disuntik tidak jadi seperti ini, Pak? Kalau tidak disuntik mungkin jadi, tapi dengan waktu lama sekali, bisa mencapai 3 sampai 40 tahun baru pun berisi. Itu pun tidak semua pohon yang berisi. Seperti itu. Kalau untuk yang ini pasti berisi, Pak ya? Kalau untuk metode ini, insya Allah dia akan berisi seperti ini. Insya Allah seperti ini. Berapa, Pak? Ini kalau dijual, ini sudah ada penawaran. Ini per kilo kurang lebih 2 sampai 3 juta per kilo. Ini Batang pohon menghasilkan ini, Pak. Ini satu batang pohon mendapatkan hasil kurang lebih sekitar 4 kilo. Ini cuma 9 on. Ini sebagian kecil. 2 juta sampai 3 juta Per kilo. Seperti itu. Juga itu akan terjadi setiap dilakukan inokulasi pohon gaharu. Itu ada pelapokan batang kurang lebih sekitar 30%. Batang putih sekitar 40%, 25 sampai 30% itulah kayu yang jadi. Untuk keuntungan membudidayakan gaharu, bergabung di Gaharu Super Kalbar, yang pertama kita dari GSK itu memiliki vaksin sendiri dan akan dibuat sendiri. Dan yang kedua, bagi mitra ataupun petani GSK, mereka tidak akan pernah membeli vaksin karena di dalam pembelian bibit itu sudah kita keluarkan surat jaminan inokulasi dengan sesuai pembagian yang telah disepakati. Seperti itu. Mungkin ada keuntungan lain juga, seperti mungkin ada beberapa mitra ataupun petani yang tidak memahami pembersihan atau proses panen, carving, itu juga semua sudah ditangani oleh GSK sendiri. Seperti itu, itulah keuntungannya. Untuk dibudidayakan, kita selalu adakan pembibitan di setiap cabang dan korwil ataupun unit di setiap kabupaten dan provinsi. Seperti itu. Jadi tinggal masyarakat dengan minat untuk bergabung, kita selalu menyiapkan bibit seperti itu, dan bahkan kita juga akan mengajarkan mereka untuk budidaya supaya tanaman tersebut bisa dengan terawat dan dengan waktu cepat bisa dilakukan inokulasi, karena perawatan itu sangat perlu sekali. Tanaman gaharu tanpa dirawat pun juga akan lama sekali untuk menghasilkan uang. Jadi kita ada kebetulan saya juga pernah kerjasama di Puslikbang Bogor, juga mungkin datanya juga masih ada di sana. Saya juga pernah PKL sama-sama mereka, juga pernah diklat sama mereka. Ada beberapa tempat di Indonesia. Mereka juga pernah menggunakan vaksin dari GSK. Juga perusahaan yang menggunakan vaksin GSK itu ada yang dinamakan PT Gaharu Nusantara satu, yang kedua Gaharu Super Indonesia juga menggunakan vaksin Indonesia GSK. Langsung yang ketiga itu PT Sinar Makmur, itu di Sumatera semua. Tapi kalau PT Gaharu Nusantara digunakan di Pulau Jawa. Selain dari itu, kebanyakan dari permintaan mitra untuk menginokulasi pohon tersebut di setiap provinsi ataupun wilayah Indonesia, Kalimantan Barat sendiri.
Kalau untuk vaksin sendiri itu semua saya tangani sendiri karena jadi saya tidak bisa untuk melepaskan itu karena itu terkait juga masalah bakteri. Takut terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, mungkin mengakibatkan tangan mereka mungkin bisa gatal atau alergi sejenis itu, seperti itu. Jadi selama ini saya meracik sendiri dan saya yang mencampur sendiri. Terkecuali saya akan mengirimkan biang atau F1 itu cabang ataupun ke unit itu biasa. Seperti itu. Alhamdulillah yang terutama cabang yang pertama adalah di kota Jambi. Itu juga mereka tahun 2015-16 kemarin sudah mereka nikmati hasil panen mereka. Dan untuk vaksin di sana itu kalau tidak salah saya pernah membuatkan mereka kurang lebih 20 ton untuk Jambi. Untuk Palembang juga Palembang juga Sumsel juga mereka sudah panen, juga pernah saya membikinkan vaksin buat di sana kurang lebih 30 ton lebih di sana. Untuk Sulsel bukan Sulsel, tapi Kalimantan Selatan itu kebetulan di sana ketuanya Dharma Pabara. Di sana saya sudah membuatkan juga kurang lebih 20 ton vaksin termasuk Kaltim. Jadi mereka juga sekarang semua boleh dikatakan berapa cabang GSK yang di luar untuk wilayah Sumatera mereka sudah menikmati dan mereka juga sudah panen sekarang. Mungkin ada sedikit-sedikit foto yang bisa kita ambil dan bisa kita lihat untuk bersama seperti itu. Kalau untuk di Kalimantan Barat sendiri, untuk saat ini pas kebetulan sekarang ini pasca panen itu saya mengarahkan untuk wilayah Sintang dan Sekadau. Sekarang pun juga lagi proses panen. Ini yang kebetulan kayu yang ini tadi, ini adalah hasil dari panen Sintang. Untuk Kayung sendiri, untuk Kayung Utara, kebetulan yang diketuai oleh Ahmad Yani, insya Allah mungkin dalam waktu dekat ini juga beliau akan panen. Mungkin juga hasil itu saya yakini tidak jauh berbeda dengan hasil dari yang pernah saya lakukan, karena antara Kayung Utara itu juga masih satu provinsi dengan Sintang. Kalau untuk kualitas, kalaupun itu pohon alam ataupun hasil rambahan masyarakat kita wilayah Kalimantan ataupun Kayung, itu dengan inokulasi itu sebenarnya sama. Karena dari aroma sendiri itu juga sama. Bahkan berapa buyer dari luar mengatakan hasil panen GSK itu melebihi dari wanginya kayu alam seperti itu. Karena telah terbukti bahwa dari hasil-hasil penjualan, apalagi minyak atsiri. Kalau minyak atsiri yang GSK produksi itu bisa mampu bertahan harum, nempel di tangan ataupun di baju, itu bisa mencapai sampai 15-16 jam. Tapi kalau yang hasil alam itu hanya kurang lebih sekitar 10-11 jam seperti itu. Jadi itulah ada kelebihan dan mungkin ada sedikit keunggulan tentang rekayasa produksi. Kenapa kita harus mencari di hutan sedangkan kita bisa budidaya? Karena budidaya itu berarti ada di kebun-kebun kita sendiri. Kita nggak perlu repot-repot pergi ke hutan. Jadi anggapan orang yang menyatakan bahwa yang hasil alam lebih baik belum tentu. Baik. Iya, betul. Karena sakitnya juga merambah. Bahkan juga ada beberapa orang yang perambah sering bercerita mereka kadang-kadang masuk 1 bulan pun juga hasilnya nol. Bahkan pulangnya juga membawa hutang. Tapi kalau kita budidaya, karena di kebun kita sendiri, kapan kita mau panen juga bisa. Jadi kapan pun kita biarkan selama berapa tahun pun tidak masalah selagi itu aman. Saya rasa seperti itu. Saya membuat semangat sekali, saya ingin selalu memperkenalkan Gaharu supaya masyarakat khususnya untuk Indonesia, terutama di daerah
kayung ataupun ketapang. Marilah kita menanam bersama-sama. Kenapa? Saya sih di usia 54 ini juga masih siap untuk menanam. Kenapa kita yang muda nggak mau menanam? Mari kita sama-sama menanam. Baik di usia berapapun, tanamlah gaharu. Karena di sisi lain juga manfaatnya sangat bagus sekali untuk kita tanam. Di sisi mungkin ekonominya juga sangat bisa mendongkrak perekonomian kita. Sedangkan sekarang saya hitung, karet kita bisa kali-kalikan. Karet itu kita tanam dengan kurun waktu kurang lebih sekitar 25 tahun juga harus diremajakan. Itu kalau tidak salah saya, itu per pohon kurang lebih dalam kurun waktu 25 tahun hanya dapat sekitar per pohonnya hanya sekitar 7 sampai 8 juta per pohon kalau karet. Kalau sawit, ini mohon maaf bukan kita melemahkan tanaman lain, tapi mari kita sama-sama juga membudidayakan tanaman lain. Karet itu adalah hasil untuk kita setiap hari. Sedangkan sawit itu dalam kurun waktu 25 tahun juga harus diremajakan. Kita hitung dalam setiap pohon dalam per 25 tahun itu hanya hasil kurang lebih 9 sampai 10 juta per 25 tahun. Kalau gaharu kita ambil itu kalau 25 tahun berarti kita 3 kali panen seperti itu. Gaharu 3 kali panen dengan kita ambil rata-rata gaharu per pohon kurang lebih 7 sampai 8 juta per pohon. Itulah perbedaannya. Jadi gaharu kalau kita anggap rata-rata 7 juta berarti kan 21 juta per pohon dalam kurun waktu 25 tahun. Sedangkan karet dan sawit itu hanya 7, 8 juga sawit hanya 9 sampai 10 juta per pohon. Disitulah ada nilai ekonomisnya yang sangat tinggi. Jadi kalau kita menanam karet adalah mungkin biaya hidup untuk setiap hari, sedangkan sawit adalah untuk mungkin biaya kita anak sekolah atau lain-lainnya. Sedangkan gaharu adalah investasi kita untuk masa depan. Itulah adalah dinamakan mungkin masa pensiunnya petani seperti itu. Jadi investasi yang sangat dinanti-nantikan di hari tua. Baiklah Pak, yang pertama untuk menjadi anggota Mitra GSK, yang pertama mungkin bisa mencari informasi terkait masalah bibit. Mungkin kita ada perwakilan di Kayong Utara yang diketuai oleh Pak Ahmad Yani dan rekan-rekan di sini. Nanti setelah mitra ataupun petani membeli bibit dengan harga yang telah disepakati oleh Korwil ataupun unit, setiap petani akan mendapatkan dinamakan surat jaminan inokulasi seperti ini. Ini surat jaminan inokulasi akan dipegang oleh mitra. Ini diterbitkan oleh kantor pusat Gaharu Supekalbar. Dan yang kedua, mitra ataupun petani juga mendapatkan surat kesepakatan kerjasama seperti ini. Ini adalah perjanjian antara Gaharu Supekalbar dan mitra. Di sini ada bab dan pasal. Ini semuanya lengkap dan dilandasi dengan badan hukum yang kuat. Di sini ditandatangani oleh ketua pusat dan sekretaris dan mitra dan saksi di sini. Untuk pembagian hasil panen dengan membeli bibit dari GSK, mitra akan mendapatkan hasil panen 70%, sedangkan GSK pusat dan Korwil dan unit itu mendapatkan 30% dibagi. Jadi GSK pusat dan Korwil unit itu 30%. Carving, panen semua sudah ditanggung oleh GSK pusat. Baik itu pun pasar sudah ditanggung. Tapi seandainya ketika panen itu pun juga petani ataupun mitra itu mempunyai buyer yang harga lebih tinggi daripada pembelian GSK, boleh mereka jual dengan kesepakatan bersama, sesuai kembali kepada kesepakatan bersama. Karena setiap usaha apapun kita tentunya pengen untung lebih besar seperti itu. Ini kalau untuk pohon yang ada tumbuh di setiap mitra ataupun yang bukan terkait masalah kemitraan, memang sudah tumbuh di kebun-kebun, di ladang-ladang mitra, itu kita juga melayani untuk melakukan inokulasi dengan sistem sudah ada ketentuan. Yang pertama ketentuannya adalah untuk pembagian hasil. Untuk pembagian hasil panen, mitra itu mendapatkan 40%, sedangkan GSK pusat dan cabang ataupun Korwil unit itu mendapatkan 60%. Semua proses inokulasi, panen, carving dan pasar juga ditanggung oleh
GSK pusat ataupun korwil dan unit cabang seperti itu. Cuma setiap pohon itu juga ada ketentuan. Setiap pohon mitra kalau tidak salah diameter 15 sampai 25 mitra wajib membayar untuk inokulasi per pohon kurang lebih 100.000 kalau tidak salah saya. Itu juga ada uraian dan berikut kenaikan setiap diameter pohon. Makin besar pohon makin tinggilah juga pembayarannya, karena itu adalah untuk biaya transportasi ataupun untuk berapa persen untuk korwil ataupun unit yang melakukan inokulasi tersebut. Baiklah, setelah dilakukan proses inokulasi, setiap mitra ataupun petani akan mendapatkan surat kesepakatan kerjasama inokulasi SKKKI seperti ini. Di sini di dalamnya ini juga ada berapa pasal yang tertuang di dalamnya. Setelah itu akan ditandatangani bermaterai juga, sama dengan pembelian bibit awal seperti ini. Inilah perjanjian-perjanjian, semua sudah tercantum dan tertuang di dalam perjanjian tersebut. Untuk kalau menjadi mitra GSK, setiap anggota ataupun petani itu per pohon kurang lebih 25.000 per pohon. Ketentuan untuk pembelian bibit itu 10 pohon. Itu juga sudah bisa bergabung di GSK. Kalaulah seandainya kita punya lahan yang luas ataupun punya rezeki lebih dari itu juga tidak masalah. Karena tanaman gaharu itu dalam per hektar itu kurang lebih dengan jarak tanam 3x3 kurang lebih 1.135 pohon. Itu dalam per hektarnya. Seperti itu.